kabar? Merah, hijau, biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andra Maulana. Pada video kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan tutorial mengenai Kodular, di mana pada tutorial kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat speech to text atau speech recognition, ya, yang dimana kalau di video sebelumnya kita mencoba membuat text to speech, ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di channel saya, membuat aplikasi text to speech di Android dengan Kodular. Nah, sekarang kita buat kebalikannya, yaitu text to speech, yaitu speech to text. Tapi di sini saya tidak hanya membuat suara menjadi teks, tapi juga menjadikan suara tersebut sebagai perintah untuk mengoperasikan di aplikasi. Contoh nanti di sini yang akan saya lakukan adalah merubah warna menggunakan suara, ya. Jadi ini hanya contoh, teman-teman bisa explore sendiri nantinya, mengembangkan apa yang sudah teman-teman pelajari dari channel saya ini ke dalam bentuk yang lainnya, ya. Nah, langsung saja ke pembahasan. Di sini saya sudah buat aplikasinya terlebih dahulu. Seperti biasa, saya tidak buat step by step di tutorial, karena kalau saya buat satu persatu atau sedikit demi sedikit itu akan sedikit lama. Jadi saya bereskan dulu, setelah beres baru saya review, kasih tahu komponen apa saja yang digunakan, terus cara pembuatannya seperti apa, itu biasanya saya jelaskan ke teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman klik project, kasih nama file atau project yang terserah. Kalau saya di sini namanya speech recognition. Kenapa tidak speech to text? Karena sebenarnya komponennya juga yang digunakan speech recognition. Jadi saya mengacu ke ya, speech recognition-nya, ya. Kalau yang text to speech kan memang nama komponennya juga text to speech, ya. Jadi sebenarnya di sini saya bingung nanti bikin judulnya apakah bikin speech to text atau speech recognition, ya, itu yang jadi bimbang di title video ini nantinya, ya. Nah, nanti cara kerjanya ya mungkin teman-teman sudah lihat di video awal tadi, ya. Saya sudah perlihatkan. Jadi ketika saya ucapkan warna, dia muncul warna apa dan sebagainya. Ketika saya mengucapkan perintah yang tidak tersedia atau tidak terdaftar, dia muncul notifikasi apa. Jadi seperti itu ada speech recognition. Seperti biasa, komponen utama yang harus tersedia di Android teman-teman yaitu adalah Google, ya. Itu adalah aplikasi Google-nya. Jadi Google Assistant-nya tetap harus berjalan, karena Google Assistant itu nantinya yang menjalankannya sebenarnya. Kalau kita di sini hanya membuat front end-nya, kalau bisa disebut, ya. Oke, komponennya di sini yang saya gunakan ada pastinya layout, ada vertikal arrangement yang pertama itu saya gunakan untuk bagian atas ini, ya. Tapi terserah teman-teman mau menggunakan atau tidak. Yang terpenting itu hanya button ini sebenarnya, ya, hanya button dan satu vertikal mungkin. Kemudian di sini ada text box. Ini fungsinya untuk apa? Text box ini fungsinya untuk menampilkan kalimat yang kita ucapkan ke dalam bentuk teks. Jadi kita kelihatan yang kita sampaikan itu atau yang kita bacakan itu sesuai atau tidak dengan yang disampaikan. Kadang kan si Google itu menangkapnya dengan bahasa Inggris, ada yang dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa lain. Ketika kita mengucapkan dengan logat Indonesia atau dengan bahasa Indonesia, kadang penulisannya itu berbeda. Jadi fungsi text box sana untuk saat ini itu hanya untuk mengecek ucapan kita itu atau perkataan kita yang kita sampaikan atau yang kita ucapkan sesuai atau tidak. Terus ada komponen speech recognition pastinya, ya. Ini di media yang sama seperti kemarin ada text to speech, yang kalau ini speech recognition. Kemudian ada notif, ya, notif ini untuk pesan nantinya, dan satu buah button. Buttonnya yang mana? Ini buttonnya saya gunakan gambar, tetap button, cuman backgroundnya saya ganti dengan gambar, ya. Urutannya bebas, yang terpenting itu ada button, ada text box,
dan ada satu buah layout untuk menjalankan perubahannya nanti ya. Jadi tidak usah sesuai dengan saya seperti ini, tidak masalah, yang penting teman-teman bisa mencoba dulu, bisa mengetes dulu benar atau tidaknya. Karena nanti kalau teman-teman diterapkan ke aplikasi mungkin tidak akan seperti ini. Oke, kalau sudah paham mengenai tampilannya ya, teman-teman bisa buka bagian blog ya. Di bagian blog codingnya, yang pertama itu kita kasih notifikasi dulu ya, notifikasi ketika misalkan button itu diklik ya. Kalau button ini diklik, dia muncul pesan seperti ini. When button satu klik, call notif show alert, notice, tekan dan tahan tombol untuk bicara katanya ya. Ini sangat seru. Oke, jadi untuk melakukan atau menyampaikan sesuatu ke dalam Android ini, kita harus menekan atau long click istilahnya ya, atau di press. Nah, press itu kan ditekan, hanya diklik. Nah, kemudian yang keduanya, when button satunya long click. Kalau tadi klik itu satu kali, kalau long click berarti otomatis ditahan kan ya. Nah, kita di sini call speech recognition .getText ya. GetText berarti mengambil teks. GetText ini dari mana diambilnya? Nanti dari sini ya. Dari speech recognition after getting text ya. Jadi sebenarnya yang dibuat itu yang button dulu atau yang speech recognition ini dulu. Sebenarnya yang dibuat yang ini dulu ya. Tapi mau ini dulu nggak masalah sebenarnya. Yang penting teman-teman paham. Kemudian untuk menampilkan teksnya ke dalam text box itu yang teman-teman perlukan ini. Nah, ini untuk menampilkan. Set textbox 1.text, resultnya diambil dari yang muncul nanti di Google Assistant-nya gitu ya. Kemudian setelah itu ketika di long klik lagi, si textbox satunya akan kembali kosong gitu ya. Terus di sini saya tambah perintah ya. Kalau ini kan hanya merubah suara jadi teks ya. Kalau tiga blok kode ini hanya merubah suara menjadi teks, seperti halnya di text to speech. Tapi karena saya penasaran, ingin coba memberikan instruksi atau perintah menggunakan suara ya, supaya nanti aplikasi yang saya buat, misalkan saya ingin buka menu apa, itu tinggal diucapkan gitu ya. Nah, di sini saya coba ke dalam bentuk warna. Jadi merubah background suatu layout menjadi merah, biru, hijau, tapi menggunakan suara. Di sini saya tambah logika if ya. Nah, jika textbox satunya sama dengan merah, kalau saya mengucapkan merah, maka vertical arrangement-nya background-nya itu menjadi merah. Jika biru, background-nya menjadi biru. Jika hijau, background-nya menjadi hijau. Tapi kalau saya mengucapkan kata yang tidak ada atau yang tidak saya daftarkan di sini, maka yang muncul adalah perintah tidak terdaftar. Itu kurang lebih ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham mengenai tutorial ini. Jika ada pertanyaan seperti biasa, silahkan sampaikan di komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share untuk mendukung channel saya terus berkembang dan tentunya bisa memberikan tutorial-tutorial menarik lainnya mengenai dunia pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.